A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ini merupakan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi Adam, yang juga dianugerahkan kepada anak keturunannya, di mana dia memberitahukan bahwa dia telah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Adapun maksudnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam perintah itu. Karena meskipun iblis bukan dari golongan malaikat, namun ia telah menyerupai mereka dan meniru tingkah laku mereka. Oleh karena itu, iblis termasuk dalam perintah yang ditujukan kepada para malaikat dan tercela atas pelanggaran yang dilakukan terhadap perintahnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katanya iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis adalah asli bangsa jin, sebagaimana Adam adalah asli bangsa manusia. Dan isnad riwayat ini sahih dari Hasan Al-Basri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai firman-Nya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Qatadah mengatakan, ketaatan itu untuk Allah, sedangkan sujud ditujukan untuk Adam. Allah memuliakan Adam dengan menyuruh para malaikat bersujud kepadanya. Sebagian orang mengatakan sujud tersebut adalah penghormatan, penghargaan dan pemuliaan, sebagaimana firman-Nya, wa rafa'a abawaih 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada, dan ia, yaitu Nabi Yusuf, menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud. Quran surat Yusuf ayat 100. Hal itu merupakan syariat umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Namun cara memuliakan seperti itu dihapuskan dalam agama kita. Mu'adz pernah bercerita, aku pernah datang ke Syam. Setibanya di sana aku menyaksikan mereka bersujud kepada para pendeta dan pembuka agama mereka. Lalu kukatakan, engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk dijadikan tempat bersujud. Maka beliau pun bersabda, la, law kuntu amiran basharan an yasjuda li basharin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Tidak, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan manusia untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya karena keagungan haknya atas istrinya. Hadits riwayat Abu Daud, Al-Hakim, At-Tirmidzi dengan sanad hasan. Maka tersebut ditarjih oleh Ar-Razi, dan sebagian lagi mengatakan sujud tersebut ditujukan bagi Allah dan Adam alaihissalam hanya menjadi tempat kiblat saja, sebagaimana firman Allah, aqimis salata liduluqi syams, didirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir. Quran surat Al-Isra ayat 78. Tetapi perbandingan ini perlu ditinjau atau dipertimbangkan. Yang jelas pendapat pertama lebih tepat. Mengenai firman-Nya, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan serta takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Qatadah mengatakan, musuh Allah, iblis, iri terhadap Adam alaihissalam atas kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu iblis itu berkata, aku diciptakan dari api, sedangkan ia, yaitu Adam, diciptakan dari tanah. Dosa yang pertama kali terjadi adalah kesombongan musuh Allah, iblis,
yang merasa enggan bersujud kepada Adam alaihissalam. Dalam hadits sahih telah ditegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski hanya sebesar biji sawi. Di dalam hati iblis telah terdapat kesombongan, kekufuran, dan keingkaran yang menyebabkan ia terusir dan terjauh dari rahmat Allah dan kehadirat ilahi. Sebagian mufassir mengatakan firman-Nya wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Artinya iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir disebabkan karena penolakannya untuk bersujud kepada Adam. Ibnu Fawraq mengatakan pengertiannya bahwa iblis dalam pengetahuan Allah termasuk golongan orang-orang kafir. Pendapat tersebut ditarjih oleh Al-Qurtubi, Ar-Razi, dan ulama lainnya telah menyebutkan dua pendapat para ulama. Apakah yang diperintahkan bersujud kepada Adam itu khusus para malaikat bumi ataukah umum mencakup malaikat bumi dan malaikat langit semuanya? Masing-masing pendapat ada kelompok pendukungnya, namun ayat ini pada lahirnya menunjukkan bahwa hal itu bersifat umum. Wallahu a'lam bishawab.